Dulu aku pikir, Wak, kalau konten kita lucu, orang pasti ingat sama kita. Kalau views rame, berarti kita sudah berhasil. Ternyata enggak, Wak. Kadang orang cuman lewat, ketawa, share, habis itu lupa, Wak. Dan jujur, aku pernah ada di fase itu. Konten rame ada, komentar banyak ada, tapi identitasnya nggak melekat, Wak. Orang ingat videonya, tapi nggak ingat sama siapa yang buat. Sekarang kreator itu banyak kali, yang lucu ada, yang marah-marah ada, yang motivasi ada, yang baru sedih semalam aja langsung jadi podcaster pun ada. Tapi kenapa banyak yang susah berkembang? Karena kadang kita terlalu sibuk ikut semua tren, sampai lupa membangun identitas diri. Hari ini ikut tren A, besok ikut tren B, besok berubah lagi. Akhirnya audiens bingung, ini orang sebenarnya dikenal karena apa? Dan di situ aku mulai ngerti, personal branding itu bukan pencitraan, bukan pura-pura keren, bukan sok jadi orang lain. Personal branding itu apa yang langsung terlintas di kepala orang waktu dengar nama kita. Makanya ada kreator baru ngomong satu kalimat aja, orang langsung tahu siapa dia. Ada yang dikenal karena cara ngomongnya, ada yang dikenal karena cara mikirnya, ada yang dikenal karena energinya, ada yang dikenal karena karakternya. Dan aku mulai tanya ke diri sendiri, kalau orang dengar namaku, mereka ingatnya itu apa? Di hari pertama, Wak, aku mulai sadar satu kesalahan besar. Aku terlalu sering mencoba jadi semua orang. Kalau ada tren lucu, aku ikut. Kalau ada konten serius rame, aku ikut. Kalau ada podcast marah-marah viral, aku ikut. Padahal makin sering kita berubah, makin susah orang mengenali kita, Wak. Dan dari situ aku mulai mikir, apa sebenarnya yang paling melekat dari kontenku? Ternyata orang suka bukan cuma karena lucunya, tapi karena ada logika absurd yang khas, ada pembawa yang dekat sama kehidupan sehari-hari, ada gaya ngomong yang mulai dikenali. Dan di situ aku sadar, ciri khas itu lebih mahal daripada sekedar viral. Karena viral bikin orang lewat, tapi ciri khas bikin orang ingat. Masuk hari ke-7, Wak, aku mulai lihat perubahan kecil. Komentar orang mulai sama, mulai ada yang bilang, nah ini baru Hasipu, Pak. Ada yang nunggu jargon, ada yang bahkan udah hafal cara ngomong tua. Dan jujur, di situ aku seneng bukan karena views loh, Wak, tapi karena akhirnya ada karakter yang mulai melekat. Dan aku mulai ngerti satu hal, audiens sebenarnya suka familiaritas. Mereka suka sesuatu yang terasa dekat dan dikenali. Makanya kreator besar kadang nggak perlu konten terlalu ribet, karena orang datang bukan cuma lihat videonya, tapi karena suka orangnya. Dulu aku pikir branding itu soal logo, ya kan? Soal fit estetik, soal bio keren, soal foto hitam putih sambil mikir seperti ini. Ternyata bukan loh, Wak. Ternyata bukan. Branding itu perasaan apa yang muncul waktu orang pertama kali melihat kita. Karena orang mungkin lupa kualitas kamera kita, lupa editan kita, tapi orang ingat gimana perasaan mereka waktu nonton kita. Dan aku mulai berhenti fokus jadi sempurna. Aku mulai fokus jadi jelas, Wak. Dan mulai masuk hari ke-21, aku kira personal branding itu cuman supaya dikenal orang. Ternyata lebih dalam dari itu loh, aku. Personal branding bikin kita lebih kenal diri sendiri. Jadi tahu konten apa yang cocok, cara ngomong yang natural, audiens yang nyambung. Dan yang paling penting, Wakku, aku nggak capek lagi jadi orang lain. Karena jujur ya, Wakku, capek kali rasanya ikut semua tren ini, Wakku. Capek kali rasanya berusaha jadi semua orang. Padahal orang yang paling gampang ingin berkembang itu orang yang nyaman jadi dirinya sendiri. Dan sekarang aku mulai ngerti, Wakku.
Kadang kreator tenggelam bukan karena dia nggak bagus, tapi karena orang belum tahu dia sebenarnya itu siapa. Karena di zaman sekarang yang viral itu banyak kali, tapi yang benar-benar diingat itu sedikit. Jadi kalau hari ini kontenmu belum besar, jangan buru-buru merasa nggak berbakat. Mungkin orang cuma belum cukup mengenal siapa dirimu. Karena dikenal itu penting, tapi diingat jauh lebih penting, lama-lama abang bisa pupa, Dek.